Yang penting setelah dipindah tanamkan itu tidak rewel. Nanti kalau sahabat dan rekan tani menemukan tanaman-tanaman cabai belum 1 bulan pindah tanam sudah terinfeksi virus, terutama virus Gemini atau virus keriting dan bule, secara umum karena faktor infeksi pada saat pembenihan atau sudah terbawa oleh benih. Ini perlu juga saya sampaikan pada sahabat dan rekan tani, kalau melihat dari bibit cabai kami kan tidak seragam ya. Ketidakseragaman ini lebih disebabkan karena seleksi yang intens. Dalam arti setiap hari itu saya seleksi bibit-bibit cabai kita dan kita dapatkan yang terbaik. Kemudian setiap bibit itu kita tempatkan pada wadah yang sama, di mana ukuran, performan, dan penampilan bibitnya itu seragam. Jadi yang seragam seperti ini misalnya besar semua kita tempatkan dalam satu wadah juga itu. Nanti yang sebaya seperti ini kita tempatkan satu wadah. Begitu juga yang lain. Dari 5 bungkus atau sekitar 7.500 biji yang kita semai, pada waktu seleksi awal di perendaman itu sekitar 10% mengambang tidak kita pakai. Berarti sekitar 7.000-an ya bibit yang kita semai. Nah kemudian nanti sahabat dan rekan tani nggak usah kaget kalau melakukan tahapan seleksi serta treatment mengikuti saya. Karena dipastikan di tahap awal seleksinya itu lebih dari 20%. Nah sebagai contoh ini, dari 7.500 atau 5 pack bibit cabai yang kita semai, sisanya sekitar 6.000-an. Dan 6.000-an itu juga tidak seragam. Terus nanti akan muncul bibit-bibit cabai yang lambat tumbuh. Karena dengan treatment parasut plus Prima SAS itu nanti bibit-bibit yang tidak baik akan lama tumbuhnya. Apalagi kalau sudah terinfeksi, pasti nanti dia tumbuhnya sangat-sangat lambat dibanding dengan yang lain. Nah kemudian nanti tumbuh pun tidak terlalu bagus ya. Biasanya kalau yang sudah terinfeksi virus, selain tumbuhnya lambat, kemudian kalau tumbuh juga tidak normal seperti ini. Nah ini kan sangat kecil ini bila dibandingkan dengan yang lain. Dalam arti ya kalau memang benihnya itu sudah terinfeksi atau terbawa oleh virus, dipastikan pertumbuhannya tidak akan normal kalau dengan melakukan treatment. Tapi kalau tidak dilakukan treatment, dia biasa saja, tumbuhnya semua serempak, seragam, dengan performa yang bagus. Tapi nanti pada usia 3 mingguan baru akan menunjukkan gejala. Apalagi kalau kita melakukan uji deteksi virus dengan menggunakan Big Josh dan Dopstar. Dan benih-benih yang sudah terinfeksi itu tetap akan tumbuh, hanya saja tidak normal. Disitulah akan mempermudah kita untuk menseleksi mana saja bibit yang layak untuk kita pindah tanamkan. Sehingga resiko terserang penyakit virus nantinya di lapangan setelah pindah tanam, insya Allah lebih sedikit sehingga tidak terlalu banyak memakan sipan.
Nah, ini hampir setiap hari saya seleksi, jadi ada yang mati, ada yang tidak normal, nanti kita singkirkan, kemudian wadah-wadah atau besek-besek itu kita tempatkan bibit-bibit yang seragam secara pertumbuhannya, ya yang normal lah istilahnya, tidak ada menunjukkan gejala infeksi virus. Maka dari awal saya sudah katakan di video-video sebelumnya, untuk tahapan seleksi dan deteksi virus, teman-teman harus siapkan benih 30-40% lebih banyak dari kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan kita 5.000, saya harus membenihkan 8-10.000 benih, supaya pada waktu seleksinya nanti kita masih bisa mendapatkan nilai angka kebutuhan yang mau kita tanam. Kalau ini dari 7.500, karena rencananya kita akan tanam di angka sekitar 4.200 lubang tanam. Insya Allah masih lebih dari cukup, karena totalnya saya hitung sudah 6.000 bibit yang kita seleksi, dan nanti yang 4.200 kita tanam, selebihnya kita gunakan untuk cadangan penyisipan atau penyulaman. Nah, ini teman-teman bisa lihat seperti apa ya berantakannya. Nah, itu ada bekas-bekas besek yang hasil seleksi, di mana besek-besek tadi sudah nggak terisi, jadi kita letakkan di bawah. Juga ada yang terbengkalai seperti itu. Nah, ini ada yang kosong, kemudian ada lagi yang jarang-jarang, bahkan di sini ada lagi yang masih mau baru tumbuh. Jadi dengan treatment yang kita lakukan, dipastikan akan terjadi hal-hal seperti ini. Nah, kenapa berantakan posisi dan tempat dari bibit-bibit? Ini adalah hasil pemilahan dan pemilihan bibit, sehingga kita sendiri-sendirikan sesuai dengan kriteria dari bibit dan kesehatannya serta performanya. Tapi kebanyakan yang agak mencil-mencil gini, itu yang terdeteksi sudah terinfeksi virus, sehingga kita sendiri-sendirikan supaya tidak menular ke bibit-bibit yang sehat. Dan tadi kan sudah saya jelaskan juga, ya otomatis kalau dengan treatment yang sifatnya radikal dengan menggunakan parasut serta Prima SAS di awal-awal perendaman, kondisi ini akan terjadi. Tapi kalau teman-teman nggak mau ngambil resiko kehilangan banyak bibit, ya monggo saja dengan treatment apa adanya dengan Salmar dan Dopstar, ya gitu. Tapi itu tidak menjamin nanti benih yang kita hasilkan, yang akan kita pindah tanamkan itu sudah steril dari virus. Kalau seperti ini insya Allah ya di atas 75% sudah steril, karena memang melalui seleksi yang cukup jelimet. Nah, karena itu dari posisi tersebut, di mana kondisi bibitnya jadi tidak seragam secara performan, besaran, dan pertumbuhannya, maka kita tidak bisa melakukan pindah tanam secara serempak. Kemungkinan besar kalau saya pribadi dari 4.200 batang atau lubang tanam itu akan kita lakukan 3 tahapan. Yang penting setelah dipindah tanamkan itu tidak rewel. Nanti kalau sahabat dan rekan tani menemukan tanaman-tanaman cabai belum 1 bulan pindah tanam sudah terinfeksi virus, terutama virus Gemini atau virus keriting dan bule, secara umum karena faktor infeksi pada saat pembenihan atau sudah terbawa oleh benih. Karena sejatinya untuk bisa menunjukkan gejala virus, apabila memang virus tadi ditularkan oleh hama seperti kutu kebul, trip, dan tungau, dia membutuhkan proses penyesuaian di jaringan tanaman. Kemudian virus tadi harus berkembang biak untuk memperbanyak diri, karena kalau virus tadi masih sedikit, belum menunjukkan gejala, begitu dia sudah berkembang banyak baru menunjukkan gejala keriting pada tanaman cabai. Nah, proses itu kan harus memakan waktu sak minim-minimnya 3 minggu. Setelah 3 minggu tadi, ternyata tanaman cabai kita yang sudah dipindah tanam menunjukkan gejala keriting. Kemudian setelah dipindah tanamkan, belum sampai 4 minggu, tanaman cabai kita itu sudah menunjukkan gejala keriting. Ya, teman-teman tinggal mengevaluasi apa yang barusan saya jelaskan. Artinya virus tadi bukan karena faktor lantaran oleh serangan hama baik kutu kebul, trip maupun tungau, melainkan karena infeksi yang sudah terjadi dari masa benihnya.
Oke, demikian semoga ini bisa dipahami dan dimaklumi serta memberikan wawasan edukasi untuk kita semua, khususnya saya sendiri. Bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.